Pemirsa Baja Hitam TV, pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Dinas Pertanian kembali menggelar Grobogan Agro Expo yang ke-8. Event 2 tahunan yang berlangsung dari tanggal 3 hingga 7 Juni 2026 ini mengangkat tema mendukung kedaulatan swasembada pangan melalui Smart Farming. Ratusan petani turut memadati acara untuk melihat berbagai teknologi pertanian modern. Grobogan Agro Expo kembali menjadi ajang untuk memamerkan potensi dan inovasi pertanian terbaru di Kabupaten Grobogan. Acara yang digelar rutin 2 tahun sekali ini menjadi magnet bagi ratusan petani setempat untuk belajar dan meningkatkan produktivitas lahan mereka. PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Kukuh Prastyo Rusadi menyatakan bahwa produk unggulan yang didorong dalam Expo kali ini adalah pajale atau padi, jagung, dan kedelai. Selain itu, sektor hortikultura seperti buah dan sayur, serta sektor perkebunan seperti tebu juga menjadi fokus utama. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk mencanangkan swasembada tebu pada tahun ini. Ini adalah acara Grobogan Agro Expo yang ke-8, acara kita rutin setiap 2 tahun sekali. Alhamdulillah acara ini bisa terselenggara per tanggal ini yang tadi sudah dibuka Pak Bupati, tanggal 3 sampai tanggal 7 Juni 2026 dengan tema tadi mendukung keberlangsungan swasembada pangan melalui Smart Farming. Kalau produk yang diunggulkan apa Pak dari Expo Pertanian ini Pak? Ya, produk kita tetap pajale, padi, jagung, kedelai kita. Selain itu kita juga ada tanaman hortikultura seperti buah dan sebagainya, ada tanaman kebun, ada tebu, tadi sudah lihat tebu ya. Nah itu Pak Presiden juga mencanangkan swasembada gula di tahun ini, maka kita juga harus mengikuti apa arahan dari Pak Presiden. Itu teknologi yang digunakan kita tadi ada Smart Farming, diantaranya tadi sebenarnya dikunci tadi, ada greenhouse yang ada tanaman seladanya, ada juga melon sebenarnya. Melon hasilnya ada di Agrimat juga, dan ada juga nanti ada teknologi panel surya. Jadi kita mengganti energi listrik menjadi tenaga surya seperti itu. Bisa digunakan untuk menyiram air dan sebagainya. Dan bahkan sebenarnya tadi mau kita tunjukkan tapi karena sudah ini selesai, melalui HP aja bisa, misalnya siram, mati sebenarnya. Seperti itu. Dan ada juga alsintan yang disampaikan Pak Bupati tadi, betul, alsintan ada prapanen dan pasca panen. Prapanen tadi apa seperti tadi ada transplanter riding, terus ada pasca panennya juga ada tadi apa Pak Puji, ada komben, ada alat traktor roda 2 yang terbaru, juga ada drone yang bisa nyiram langsung lewat udara seperti Kemprot. Sementara itu, Bupati Grobogan Setio Hadi yang hadir dan membuka secara resmi acara ini menegaskan pentingnya membangun hilirisasi pertanian dengan baik. Pemkab optimis jika hilirisasi berjalan maksimal, pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor pertanian akan melesat tajam. Petani ke depan, ini kan banyak perubahan, iklim juga banyak tantangan, ya menuju ke petani modern. Tantangan Pemkab Grobogan menghadapi petani-petani kita ini, selain harus memperkenalkan alat-alat pertanian yang nantinya akan cepat menghasilkan produksi pangan, terutama seperti kombi lah. Dulu kombi ini kan tidak ada, cuma dos. Nah, ini sudah meningkat. Kombi ini secara cepat panen padi ini dipanen dengan cepat juga, dan langsung bisa dibawa ke gudang-gudang tertentu, dan mungkin langsung bisa diperdagangkan. Ini harapan kami. Dan hari ini juga ada Expo. Ya, Expo ini adalah mengedepankan digitalisasi. Contohnya agro, Expo Agro itu macam-macam. Ada produksi buah, ada macam-macam lah. Ya, sekarang modelnya adalah pakai greenhouse dan diperjualkan lewat digital.
Ini sudah pandai-pandai ini kalau pemasaran. Dan kira-kira ini yang penting hilirisasi pertanian ini dibangun dengan baik. Dan kami yakin kalau dibangun dengan baik, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan akan sangat meningkat, khususnya di bidang petani. Target kenaikan panen, Pak? Target kenaikan panen, ya memang kemarin agak ada masalah mulun karena istilah Jawanya itu gabuk. Dan mudah-mudahan ke depan nanti panen di Grobogan itu kembali semula. Dan juga kita akan menghadapi El Nino yang tantangan yang paling berat. El Nino ini kira-kira tidak ada air nanti. Mungkin masa tanam terakhir mungkin agak terganggu juga karena keterbatasan air. Nah, semoga harapan saya El Nino ini tidak lama-lama lah misalnya gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Meski demikian, Bupati tak menampik bahwa target hasil pertanian sebelumnya sempat menurun akibat bencana banjir. Namun pihaknya berharap pada musim tanam kali ini hasil panen dapat kembali meningkat. Pemkab juga berdoa agar ancaman fenomena El Nino tidak berlangsung lama, sehingga tidak mengganggu produksi pada musim tanam padi kedua. Dalam Agro Expo ini, para petani disuguhi berbagai teknologi modern atau smart farming, mulai dari stand alat mesin pertanian seperti mesin panen kombi, teknologi panel surya, alat tanam padi otomatis, hingga penggunaan drone khusus untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Teknologi smart farming ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi para petani Grobogan untuk tetap produktif di tengah tantangan cuaca yang ekstrim. Dari Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, Nur Ahmad Ikhwan melaporkan untuk Baja Hitam TV. Dipersembahkan oleh Papayo, tempatnya sepatu branded Purwodadi.